Pemirsa, kita akan kembali ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jalannya sidang sengketa Pilpres 2024. Itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan yang sedang kita periksa. Jadi, berapa besar derajat pelanggaran etik perkara itulah kita lakukan hukuman atau putusan atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dan tidak semua pengaduan itu diberi sanksi, karena dari tahun saya tadi sebutkan dari 322 di tahun 2023 itu yang beberapa kasus banyak yang direhabilitasi karena memang pengaduannya tidak terbukti. Jadi DKPP memang selama ini diharuskan merehabilitasi penyelenggara pemilu yang tidak terbukti. Saya mau ambil contoh kasus. Beberapa anggota KPU dan beberapa anggota Bawaslu itu selain pernah dijatuhi sanksi juga pernah direhabilitasi. Ada beberapa anggota KPU juga pernah menerima beberapa sanksi, tapi juga pernah direhabilitasi di kasus yang lain. Kira-kira gambarannya seperti itu. Karena banyak sekali diadukan. Seorang penyelenggara pemilu itu dalam setahun bisa diadukan bukan cuma sekali, bisa 5 sampai 10 kali, bahkan mungkin sampai 15 kali diadukan. Tapi tidak semua aduan itu terbukti. Kalau terbukti kita beri sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran etiknya. Kalau pelanggarannya cukup berat, ya kita beri sanksi peringatan keras atau peringatan keras terakhir. Kalau berat lagi kita berhentikan dari jabatan. Atau dari keanggotaan ya. Kalau berat lagi kita berhentikan dari keanggotaan. Bahkan ada putusan DKPP itu yang sangat keras, yang menyebutkan yang bersangkutan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya. Ada putusan semacam itu. Kalau pelanggarannya sangat berat. Jadi saya burungan, yang mulia, mohon maaf, saya burungan menjawabnya mulai dari Prof. Arief, kemudian Prof. Daniel Yusak, kemudian Prof. Ridwan Mansur. Ibu Eni Nurbaningsih yang saya hormati, apa tadi pertanyaannya? Independensi penyelenggara. Memang yang paling banyak dipertanyakan terutama di saat ini adalah tentang independensi penyelenggara. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira kita tidak bisa menutup mata dan telinga, itu muncul di mana-mana. Dan saya juga DKPP juga mendengar itu. Tapi sekali lagi Ibu ingin saya sampaikan, belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Belum ya, bukan berarti tidak ya, belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Tapi yang berbau-bau tidak independen ada. Karena misalnya penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu peserta pemilu. Ada. Atau anggota penyelenggara pemilu menjadi pengurus partai politik, itu pernah diadukan dan itu kita berhentikan. Itu yang terjadi. Jadi sebelum mereka menjadi penyelenggara pemilu sudah kita filter, karena peserta pemilu tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Jadi yang terindikasi kuat, bahkan yang terbukti dia anggota partai politik, kita berhentikan. Ada beberapa yang kita berhentikan. Jadi kalau pengaduan soal ini, kalau soal keterpihakan itu biasanya tercermin lewat pengaduan.
Misalnya pendengar pemilu A, dia diadukan karena dia menggeser suara. Itu artinya indikasinya dia berpihak pada partai yang dia untungkan. Seperti itu. Tapi yang tentang netralitas pendengar pemilu secara keseluruhan, belum kami terima pengaduan itu. Pak Dewa ingin menambahkan? Cukup. Pak Tio, cukup ya. Begitu yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. kasih. Pak Ketua. Ini ada Prof. Arief mau memberikan respon lagi. Ini di antara para pemohon 01 dan pemohon pemohon 1 dan pemohon 2 atau paslon 1 dan paslon 2, adakah paslon 3, maaf, paslon 3. Ada yang pernah melaporkan ke DKPP mengenai KPU atau Bawaslu? Tim hukum. Ya. Tim hukumnya, tim hukum 03 pernah ada melapor di KPP. Tentang pencalonan. Ya. Iya, kasus apa itu? Persoalan apa yang dilaporkan? Pencalonan. Pencalonan capres cawapres. Oke. Itu. Iya. 01 pernah mencalonkan terkait kampanye. Kampanye. Tindak lanjut yang diadukan Bawaslu. Terus sudah diputus? Sudah. Putusannya gimana? 01 itu melaporkan terkait ada yang direhabilitasi, ada yang diberi sanksi. Misalnya Bawaslu tidak dianggap tidak menindaklanjuti pengaduan. Itu misalnya dalam kasus kampanye Bawaslu dilaporkan karena tidak menindaklanjuti pengaduan waktu kepala desa ya, kepala desa di Senayan, itu dilaporkan di KPP dan kita tindak lanjuti, Bro. Kita tindak lanjuti, kita sidangkan dan Kita sudah pleno tapi belum dibacakan putusannya. yang mana? Yang kesan Semarang. Ya. Kami sudah pleno yang mulia. Silakan diskusi dulu atau kembali ke tempat diskusi lagi. Ini saking banyaknya perkara, Prof. Iya. Ya banyak sekali ratusan ya. Jadi untuk kasus yang bagi-bagi susu, bagi-bagi susu, Ya. tapi ini yang teradunya adalah Bawaslu RI dan Bawaslu Jakarta Pusat. DKI, ya, DKI. Sudah kita sidangkan dan sudah kita plenokan, hanya belum dibacakan, jadi belum bisa kami sampaikan, Prof. Oke. Karena saking banyaknya jadi lupa sudah dibaca atau belum itu. Iya. Iya. Jadi sudah kita plenokan, hanya belum kita bacakan. Sudah kita putuskan. Begitu, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Tapi saya ingat gini tadi, pada waktu kita memanggil 4 menteri sampai Menko-nya aja bilang begini, Mas Edi, untuk pelajaran ini. Bilangnya semoga keterangan kita bermanfaat untuk pengambil putusan, menjadi pertimbangan. Ini tadi mempelajari itu saya bingung sekali itu, Mas. Terima kasih, Prof, atas koreksinya. Terima kasih Prof. Mohon Arief. maaf. Pak Ketua silakan, yang mulia Pak Soeharto. Terima kasih Pak Wakil. Saya sedikit saja Pak Ketua DKPP. Begini, ada pandangan bahwa badan peradilan sekalipun, apalagi kuasi ya, badan peradilan sekalipun terhadap produk-produk putusan itu, memang betul ada pembatasan, itu kemudian tidak boleh didiskusikan, diperdebatkan, apalagi mendefend putusan. Jangankan terhadap putusan hakim yang bersangkutan, hakim lain pun tidak boleh diperlakukan oleh hakim yang lain, sebagaimana hal-hal yang saya sampaikan tadi. Tapi nanti pada akhirnya terserah Bapak, kalau tidak mau menjawab, karena ini krusial perlu saya sampaikan di persidangan. Seandainya pun Bapak tidak mau menjawab, paling tidak sudah tercover di salah sidang hari ini. Begini, kami tadi mencoba membaca putusan
135 sampai 141 itu Bapak. Sebenarnya saya ingin mencari pertimbangan hukum di mana sih pendapat DKPP berkaitan dengan sikapnya dalam menilai pendaftaran Prabowo Gibran itu, selain kemudian diamar menjatuhkan putusan sanksi kepada teradu itu. Apakah bisa dijelaskan? Sebenarnya pada titik itu di mana, bagaimana sikap DKPP itu saja sebenarnya? Apakah memberikan penilaian bahwa yang dilakukan oleh teradu itu sudah benar atau salah? Karena memang menjadi kewajiban semua hakim sebenarnya Bapak. Kita memang tidak boleh memperdebatkan, mendiskusikan dan sebagainya, apalagi mendefend tadi. Tapi ketika ada warga atau pencari keadilan khususnya menanyakan maksud daripada putusan itu wajib bagi hakim yang bersangkutan menjelaskan. Sekedar menjelaskan. Bukan mendiskusikan dan kemudian apalagi memperdebatkan. Itu pantang Pak. Mohon saya bisa diberikan penegasan. Mungkin Pak Dewa bisa. Saya kira karena ini juga persidangan, saya kira juga Bapak bisa mendapatkan protek tidak akan melanggar kode etik itu. Karena yang membutuhkan adalah Mahkamah Konstitusi, sebuah badan peradilan juga. Silakan Pak. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Prof. Suhartoyo. Yang diperiksa di KPP dalam perkara aduan itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. Kami hanya meriksa ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU ketika dia melakukan penanganan perkara itu. Putusan di KPP jelas ternyata ada pelanggaran etik. Tapi DKPP tidak membuat putusan hukum sah dan tidaknya pencalonan itu. Yang kita nilai ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Apa yang dilanggar oleh KPU? Semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami, Prof. Itu ada 2 poin paling tidak itu kan. Itu sudah kami tuangkan di dalam putusan kami. Jadi semata-mata adalah pelanggaran etik oleh KPU dalam menangani perkara dalam menerima pendaftaran Capres dan Cawapres. Sah dan tidaknya KPU memang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, itu kewajiban. Tapi dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, juga KPU harus memperhatikan tata cara, memperhatikan pedoman administrasinya, harus diperhatikan agar tidak merugikan pihak lain. Tujuannya itu. Jadi yang kami periksa semata-mata etiknya KPU, tidak berkaitan dengan hukumnya. Saya kira itu Prof yang bisa kami sampaikan. Kalau Pak Dewa ingin menambahkan silakan. Silakan Pak Tio. Terima kasih Ketua. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Pada prinsipnya sebagaimana disampaikan oleh saudara ketua kami tadi bahwa DKPP telah memeriksa dan memutus perkara terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, secara ringkas izin saya sampaikan sikap DKPP dalam menilai perkara ini bahwa melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum maupun etik adalah sebuah kewajiban karena lembaga penyelenggara pemilu terikat olehnya, dan itulah
ketentuan konstitusi kita. Namun saya mencermati ya berbagai pendapat soal apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu perlu diatur dalam peraturan KPU atau tidak. Ini memang keadaan hukumnya berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, berbeda dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Karena sejak tahun 2022, KPU telah memiliki peraturan KPU tentang pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan KPU. Ya, jadi yang kami nilai, sebagaimana disampaikan oleh Saudara Ketua, tentu adalah tindakan para teradu, siapapun itu dalam perkara DKPP. Apakah patut atau tidak, dan seterusnya. Karena dalilnya sekira telah menjadi pengetahuan umum, seseorang yang diduga atau bahkan terbukti melanggar hukum tentu melanggar etik. Tidak melanggar hukum bukan berarti tidak melanggar etik. Jadi kondisinya berbeda dan itulah yang kemudian kami gali dan terungkap fakta-fakta dalam persidangan. Jadi bahwa terhadap satu hal yang menyangkut hak warga negara, sesuatu yang menyangkut hal-hal fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, apapun situasi pada saat itu menurut kami memang harus dilaksanakan. Tapi untuk mewujudkan kepastian hukum, ya, mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan, tentu asas-asas prinsip-prinsip ya sebagai diatur dalam tata cara ya dan tata kelola pemilu yang baik itu juga diperhatikan. Sekali itu sedikit tambahan dari kami, selebihnya sebagaimana yang mulia tadi sampaikan dan juga Saudara Ketua bahwa rinciannya telah kami tuangkan dalam putusan yang mohon izin tidak akan saya uraikan secara lebih detail. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Cukup. Rasanya sudah cukup ya, saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Bapak-Bapak anggota DKPP atas keterangannya. Semoga bermanfaat untuk kami, Mahkamah, untuk menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan nanti. Terima kasih Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan pada kami. Mohon maaf bila keterangan kami tidak bisa memuaskan semua pihak. Kami berharap yang kami sampaikan bisa menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, sudah diperbolehkan. Baik, kepada pemohon 1, pemohon 2, dan termohon, pihak terkait dan Bawaslu, rangkaian persidangan sudah untuk hari ini sudah selesai. Mahkamah akan mengesahkan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak dulu. Untuk perkara nomor 1, dari pemohon mengajukan bukti tambahan P310 sampai 312, betul? Benar Yang Mulia. Disahkan. Kemudian termohon T66 sampai T67, Pak. Betul? Betul Yang Mulia. Disahkan, Pak. Kemudian pihak terkait PT 50 sampai dengan PT 51. Betul, Bapak? Benar Yang Mulia. Kami sahkan. Kemudian dalam perkara 1 dan 2, Bawaslu mengajukan bukti tambahan PK1A, PK2A, PK3A, dan PK4A. Betul? Betul Yang Mulia. Baik, kami sahkan.
Baik. Kemudian yang perkara nomor 2 dari pihak terkait menambahkan bukti PT 13A sampai dengan 13G dan PT 14. Betul, Bapak? Benar Yang Mulia. Disahkan. Kemudian untuk termohon perkara nomor 2 ya. Bukti 66 sampai dengan bukti T70 kecuali bukti T68 karena tidak ditemukan leges dan tidak oleh karena itu tidak diverifikasi ini. Siap Yang Mulia. Sedangkan bukti T69 harddisk berisi D tidak terdapat formulir untuk kejadian khususnya. Kami akan tambahkan Yang Mulia. Tambahkan ya, Ya, karena ini penting ini. Kemudian bukti T69 belum tercantum dalam DAB juga, daftar bukti, nanti diperbaiki juga daftar buktinya. Siap Yang Mulia. Tambahan Yang Mulia, mohon izin. Menindaklanjuti perintah Yang Mulia Prof. Saldi agar termohon mengumpulkan D hasil kecamatan seluruh Indonesia. Kami termohon sudah berhasil mengumpulkan dalam bentuk soft file yang sudah ditata berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kecamatan.